nabrak ketika tiba-tiba ternyata karyawannya resign langsung. Hari ini ngomong resign, besok udah hilang. Padahal diandelin besok buat presentasi. Besok kita presentasi. Banyak perusahaan yang jago membuat SOP, tapi lupa membuat peraturan perusahaan. Itu penyakit owner, kalau belum gede belum mau punya PP. Yeah. Apa kabar bro? Alhamdulillah. Kabarnya gue jawab kayak slogannya perusahaan. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mantap. Kalau mana nih? Kalau gathering itu sering begitu. Pagi. Abis pagi-pagi semangat, langsung leto lagi. Langsung apalagi habis makan. Habis makan. Kadang semangat di depan atasan doang. Oke, gimana? Ya. Hari ini apa yang kita mau diskusiin buat teman-teman? Hari ini kita diskusi sesuatu hal yang mendasar, khususnya buat perusahaan, tapi sering dilupakan. Ngeri kali. Dasar sebenarnya harus ada, tapi sering dilewatkan. Jadi kadang perusahaan tuh fokusnya jualan aja. Setelah nabrak sesuatu, setelah ketemu masalah, oh iya kayaknya gue perlu ini deh. Apa itu? Contohnya apa nabraknya? Nabrak ketika tiba-tiba ternyata karyawannya resign langsung. Hari ini ngomong resign, besok udah hilang. Padahal diandelin besok buat presentasi. Besok kita presentasi. Oke. Kemudian karyawannya marah-marah di chat di saat Sabtu Minggu di weekend. Kan itu jadwal gua libur, kok lu masih nanya kerjaan sih? Ya. Banyak kan? Paham. Nah, ketika perusahaannya hanya fokus dagang aja, dia lupa aturannya. Dia lupa apa yang mesti disiapkan sebelum masalah itu terjadi. Iya. Nah, maka banyak perusahaan yang jago membuat SOP, tapi lupa membuat peraturan perusahaan. Wih, itu biasa itu. Penyakit owner, kalau belum gede belum mau punya PP. Yeah. Padahal biar gede harus ada PP. Betul. Betul nggak? Betul. Perusahaan yang gede itu pasti ada PP-nya. Pasti. Nah, kita coba di sini bantu edukasi buat khususnya para direktur nih, para owner, para pemilik bisnis. Para owner, para direktur. Gimana kita memulai, membuat, menyiapkan, sampai mengimplementasikan peraturan perusahaan ini sehingga ownernya, tim sales, tim bisnisnya jualan kenceng, tapi internal tetap kuat. Aturannya jelas, SOP-nya jelas, KPI-nya tepat sasaran. Oke. Gitu bro, hari ini pembahasannya. Oke. Peraturan perusahaan. Yes. Kita mulai yang pertama peraturan perusahaan, definisinya itu dulu. Ya, apa itu peraturan perusahaan? Peraturan perusahaan itu kalau buat di bisnis, setiap badan usaha yang memiliki karyawan minimal 10 itu harus memiliki peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan itu diwajibkan sama Undang-Undang 13 tahun 2003 nomor 108. Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Kemenaker. Ketenagakerjaan. Ya. Yang artinya setiap badan usaha lu harus wajib, termasuk BPJS dan Kesehatan dan JHT. Ya. Oke. Nah, apa sih PP itu sendiri? Peraturan perusahaan yang isinya adalah merupakan, kalau dari kacamatanya CEO, ya harusnya menjadi navigasinya dalam mensupport bisnis proses untuk mencapai target. Oke. Gitu. Aturan main, SOP dan seterusnya. Nah, dari kacamata karyawan, apa sih itu aturan yang mengatur hak dan kewajibannya dia di perusahaan itu seperti apa? Tapi kalau dari kacamata HR, sebagai satu cara, satu tools untuk proses dalam melaksanakan kegiatan perusahaan itu, yaitu HR melakukan itu. Oke. Berarti si PP ini itu kayak kitab sucinya ya perusahaan nih. Betul. Kayak undang-undang dasarnya perusahaan. Iya, ketentuan nomor 2 setelah ADRT perusahaan baru yang namanya peraturan perusahaan. Nah, banyak yang punya perusahaan, khususnya yang usianya mungkin menjelang 10 tahun, atau timnya menuju 10 orang, atau perusahaannya sedang berkembang.
rata-rata pasti mereka akan mendahulukan aturan, bikin peraturan. Jadi pertanyaannya adalah SOP dulu atau PP dulu yang dibuat? PP dulu. Kenapa tuh? Karena PP itu merupakan satu dasar peraturan yang harus dibuat oleh perusahaan dan turunannya adalah SOP gitu. Karena SOP itu merupakan aturan main dalam setiap langkah bisnis proses, tapi itu ujungnya adalah PP, peraturan perusahaan gitu. Gitu, Bro. Oke. PP itu di dalamnya melingkupi apa saja? Ini gue kasih tahu. PP itu meliputi yang pertama adalah bagaimana hak dan kewajiban pekerja ataupun pengusaha. Hak kewajiban. Hak dan kewajiban Hak dan kewajiban. untuk pekerja dan pengusaha. Oke. Terus yang kedua, bagaimana sih syarat kerja di perusahaan antara pekerja dengan perusahaan tuh syarat kerjanya apa? Lulus sekolah, Oh, oke. masuk jamnya berapa, kualifikasi dan lain-lain semuanya. Oke. Termasuk undang-undang juga mengatur syarat kerjanya itu dibatasin oleh undang-undang karena di undang-undang sebenarnya secara normatif itu udah diatur, tapi untuk di bisnis masing-masing kan beda-beda modelnya. Nah, itu diatur dalam peraturan perusahaan atau PKB gitu. Nah, yang ketiga setelah syarat kerja yaitu mengatur bagaimana sih proses pemberian sanksi, reward, punishment dan lain-lain itu semuanya ada di situ. Tata tertib lah bahasa gampangnya. Oke. Tata tertib, kalau setiap perusahaan kan pasti ada tata tertib ya, datang pagi, lembur jam berapa, dan lain-lain. Nah, yang terakhir bagaimana skema-skema keberadilan soal benefit itu diatur semua di situ. Keberadilan artinya antara perusahaan dan karyawan. Ya, betul. Dan mungkin pihak eksternal. Iya, Oke. gitu. Tadi disampaikan 4 poin itulah kira-kira isinya. Oke, di dalam 4 poin tadi ada poin namanya PKB. Apa bedanya PP, peraturan perusahaan, dan definisi dari PKB? Kalau PKB itu merupakan perjanjian kerja bersama. Bedanya PP sama PKB. PP itu buat perusahaan yang belum memiliki serikat buruh atau serikat pekerja. Biasanya ada beberapa perusahaan ada yang punya serikat pekerja, ada juga yang enggak. Tapi kalau buat PKB itu perusahaan yang sudah ada serikat pekerjanya. Karena cara kerjanya beda nih PP sama PKB. Kalau PP yang buat itu dari perusahaan yang buat, dikomunikasikan dengan karyawan, disosialisasikan karyawan implementasinya. Tapi kalau PKB itu harus berunding antara perusahaan sama serikat. Dibahas dalam perundingan itu, sepakat itu dijadiin baru yang namanya perjanjian kerja bersama. Setelah sudah disahkan ke Dinas Tenaga Kerja atau ke kementerian, dan itu berlaku selama 2 tahun ke depan, dan baru disosialisasikan ke masing-masing karyawan. Gitu, Bro. Nah, gue mau memperjelas 2 hal tadi itu, PKB dan PP. Kalau PKB berarti perusahaan yang memang ada perjanjian kerja bersama dengan pihak ketiga atau serikat pekerja tadi. Serikat pekerja, betul. Rata-rata kan yang punya serikat pekerja yang saat ini kita tahu industrial, manufacturing gitu ya. Manufaktur yang isi karyawannya bisa ribuan, ratusan orang gitu kan. Nah, sementara PP yang memang secara bisnisnya tidak ada di situ, apakah perlu juga menyiapkan PKB? Enggak. Jadi kalau bicara cukup satu, negara itu hanya meminta yang menjadi landasan hukum di badan usaha adalah PP atau PKB. Udah itu aja. 2 itu ya? 2 antara itu. Opsi berarti ya? Salah satu. Nah, terus yang kedua, tadi PKB bisa dilegalisir atau disahkan ya oleh Kementerian Tenaga Kerja. Betul. Apakah juga berlaku untuk PP? Sama. Jadi yang tadi gue bilang, setelah sudah berunding sama dikomunikasikan PP-nya, baru kita ajukan ke Disnaker atau ke kementerian. Nah, itu setelah diajukan, mereka melihat norma-norma undang-undang ketenaga kerjaan. Tadi syarat kerja, benefit, lalu aturan main, hak dan kewajiban. Setelah melihat 4 norma tadi, baru mereka mengeluarkan yang namanya SK pengesahan bahwa PP ini legitimasi selama 2 tahun ke depan.
Oke. Dan nanti bisa diperbaharui setelah lewat 2 tahun. Oke. Gitu, Nah, bro. kita back to PP dulu. Ya. Peraturan perusahaan Oke, dulu oke. yang mungkin di Indonesia perusahaan yang bukan manufacturing juga banyak, Ya, ya. yang bukan industrial. Kenapa harus perlu disahkan oleh Disnaker atau Kementerian Kerja? Apakah saya udah buat PP nih, tapi saya hanya dipakai buat internal? Apakah itu sudah cukup? Atau memang wajib atau perlu sampai dengan disahkan tadi? Ya, salah satu instrumen hubungan industrial yang ada di Indonesia yang diatur dalam ketenagakerjaan itu selain pemerintah, ada instansi yaitu Dinas Tenaga Kerja, ada kementerian, lalu juga ada unit-unit kerja dan lain-lain ketenagakerjaan. Dan itu punya peran-peran sendiri-sendiri, bro. Oke. Dia ada yang melegitimasi, ada hubungan industrial khusus, ada syarat kerja, Ya. ada bahkan sampai ke pengawasan. Nah, kenapa itu harus, kalau nggak divalidasi dan tidak disahkan, ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi atau konflik ataupun perkara sampai ke konflik ke pengadilan, itu akan menjadi tidak legitimate dan tidak diakui karena tidak ada pengesahan Ya. dan bahkan itu bisa dikatakan ya lu nggak punya PP walaupun Oke. sebenarnya lu ada PP internal gitu loh. Ya. Yang diakui adalah itu lebih kepada kontrak kerjanya, bukan peraturan perusahaan yang tidak dilegitimasi gitu loh. Berarti jika dia sudah membuat PP tapi Oke, tidak disahkan, betul. maka acuannya bukan PP itu. Tapi kontrak kerja Kontrak kerja antara perusahaan dan si yang ditandatangani para pihak ya, antara pekerja sama perusahaan karyawan itu ya. gitu. Nah, mungkin ya, ini asumsi gue, Iya. di sebagian para pemilik usaha, pemilik bisnis, PP ini nanti aja lah buatnya, toh nggak ada impact serius saat ini Ya, untuk bisnis gue. ya, Nah, akhirnya itu banyak diremehkan tuh, iya. diabaikan tepatnya. Nah, apa yang akan terjadi jika itu terus dilakukan, dia nggak sadar ternyata perusahaannya udah 5-10 tahun belum punya PP resmi. Iya. Nah, apa yang akan terjadi kita mengabaikan PP ini? Secara SDM pastinya ya, khususnya. Ya, gue bilang CEO-nya nggak beres, itu aja. Itu yang pertama. CEO-nya nggak beres. CEO-nya nggak beres. Kenapa? Oke. Gue bilang nggak beres. Yang pertama, predikat perusahaan itu ketika compliance, GCG-nya bagus, good governance-nya bagus, itu kan biasanya ada ISO-nya, Oke, Ya. ada standarnya. ada mutunya, lalu ada kualitasnya. Kalau memang value perusahaannya ini udah berkembang dan tinggi, sayang aja cuma gara-gara itu, lu nggak bisa mendapatkan predikat yang lebih Oke. 100% cemerlang kan Maka gitu. gue spesifikasiin nih, spesifikin pertanyaannya. Iya. Adalah, kapan kalau gitu ya, kami layak, saatnya gue harus bangun PP yang sah. Ya, Kan kalau secara aturan tadi, kalau lu udah 5 atau 10 orang ya, Iya, 5-10 10 orang, aja. lu harus BP. oke. Tapi kan mungkin bagi sebagian owners, nanti aja lah, ini nggak urgent gitu kan. Oke. Acuannya selain dari jumlah karyawan, kapan waktu yang tepat kita sebagai owners harus punya PP yang sah? Kalau bicara bilang waktu yang tepat, paling tidak pada saat bisnisnya semakin berkembang itu udah harus. Kalau gua menyarankan sebagai arsitek HR, menyarankan kalau bisa ya udah 10 orang karyawannya, ya udah harus membuat peraturan perusahaan. Jangan hanya mengandalkan kontrak kerja, karena itu menaiki kredibilitas perusahaan. Oke. ISO-nya jelas, orang menjadi lebih yakin sama lu. Dan bahkan kalau teman-teman owner-owner kalau mau main sama tender pemerintahan, itu yang paling diminta sama mereka, gitu loh. Dan yang paling kalau mau ekspansi bisnis lebih gede, yang namanya ada proses due diligence ataupun mau akuisisi, itu menjadi salah satu syarat yang mutlak. Oke. Apalagi sampai IPO. Kalau lo nggak punya, ya lo kapan mau maju kan gitu. Oke, berarti PP ini instrumen untuk meng-scale-kan bisnis owner ya, Betul. bisnisnya. Betul. Ribet nggak sih bikinnya? Serahin aja ke arsitek HR. Itu sebabnya arsitek HR itu selalu memfasilitasi
dan melihat bahwa kalau teman-teman bilang rumit, serahkan sama ahlinya, gitu bro. Oke. Arsitek SR bisa bikinin PP itu. Gua jamin 100% bro, gua bikinin. Oke, tahapannya apa sih biasanya? Tahapannya yang pertama, kita tuh punya yang namanya values arsitek HR itu kita bangun memang untuk memberikan layanan yang nggak kaleng-kaleng. Kita Layanan. punya nilai namanya legit. Itu apa frameworknya tuh? Framework Oke. untuk arsitek HR untuk ngelayanin customernya legit. L-nya itu legal assessment. Kalau dibilang tadi lu tanya lu ngapain? Legal assessment. Ketika kita udah dipercaya, maka industrinya apa dan secara legal kita akan melakukan assessment internal. Oke. Terus yang kedua, frameworknya tadi namanya legit. Legit. Berarti L, E-nya apa tuh? Legal assessment. L-nya, E-nya elaborasi kebijakan. Elaborasi kebijakan. Elaborasi kebijakan itu Oke. bagaimana perusahaan ini antara perusahaan sama perusahaan B yang industrinya berbeda, maka kebijakannya pun menjadi berbeda. Siap. Dan bagaimana kita mengelaborasikan dengan undang-undang ketenagakerjaan yang syarat dengan normatif yang disyaratkan dengan undang-undang. Lalu L, E, G. G. Governance check. Oke. Governance check artinya bahwa peraturan perusahaan atau PKB yang nanti kita sarankan untuk kita propose buat ke klien ini, bahwa ini sudah compliance dengan yang namanya pemerintahan, peraturan-peraturan pemerintahan, bahkan sampai dengan peraturan-peraturan yang terbaru. Oke. Gitu loh. L, E, G. I-nya, mau tahu nggak I-nya? Apa tuh I-nya? I-nya adalah kita mau memberikan yang namanya informasi. Informasi. Jadi memberikan informasi bagaimana nanti karyawan pada saat diberikan informasi seputar peraturan perusahaan dan lain-lain itu menjadi clear, gitu loh, menjadi jelas. Dan T-nya adalah yang terakhir adalah transfer knowledge. Transfer knowledge. Apa namanya? Sosialisasi. Bukan hanya sosialisasi, sampai turunannya, Sampai SOP, turunannya. surat keputusan direksi, SOP di unit kerja, bahkan sampai proses-proses training-training yang berkaitan itu kita ada K3, ada syarat kerja, ada lain-lain, itu juga kita bisa mainkan. Wah, baru legit. Baru legit, ya, gitu bro. Oke, menarik. Memang kita tuh masih kebingungan sebenarnya. Oke, PP butuh. Tapi gua harus mulai dari mana itu kan? Gua harus mulai dari mana? Harus mulai dari apa? Nah, tadi metode legit itu ngebantu membimbing membuat sebuah PP yang dimana arsitek AR yang punya PP itu dan bisa menjadi konsulting ya dalam pembuatan PP yang disahkan sampai dengan Kementerian Tenaga Kerja. Ya. Pertanyaan terakhir. Mantap. Nah, pertanyaan terakhir adalah gini. Banyak perusahaan di Indonesia, ya sebagian deh, gini. Orang Indonesia itu yang penting ada PP-nya. Oke. Jadi tidak berdasarkan asesmen tadi itu, tidak berdasarkan legit tadi itu. Legit tadi, gitu. Iya, tidak berdasarkan. Ada aja deh PP-nya, gitu ya. Ada aja, cepet. Yang penting ada, yang penting cepet, bisa dibuktikan. Jadi tidak berdasarkan bisnis proses perusahaan, tidak ada asesmen resikonya. Bahwa kan PP itu sebenarnya tujuannya meminimalisir resiko yang akan terjadi. Tapi kadang sebagian itu yang penting gue punya PP untuk kepentingan proyek, kepentingan tender, bla bla bla. Nah, bagaimana menyikapi perusahaan-perusahaan yang PP-nya copy paste, dia ngambil dari perusahaan temennya atau dia googling ketemu langsung diimplementasikan di tempat dia. Seharusnya apa yang harus disiapkan oleh pemilik perusahaan untuk menyiapkan PP ini agar tidak asal, yang penting ada. Kita sebagai di arsitek HR, kita tidak menyarankan itu. Kalau copy paste sah-sah aja perusahaan-perusahaannya, ownernya gitu. Tapi gue ada contoh. Temen gue menduplikasi peraturan perusahaan yang sifatnya manufacture. Temen gue ini dia copy paste-nya di perusahaan digital agency.
Oh, kok nggak nyambung digital dah. kreatif gitu ya. Udah nggak nyambung. Dia udah industrinya nggak nyambung, Iya, tapi iya. dia copy paste. Nah, tapi begitu sampai pasal yang dikopas sama temen-temen gue yang di digital creative agency ini, ada satu pasal bahwa merokok itu dilarang di perusahaan Di manufacturer. perusahaannya. Oh Kenapa? iya. Karena perusahaan manufacturer dong, Ya, ngelarang lah ya pasti yang namanya ngerokok. Tapi ketika main copy paste aja, begitu udah disahkan sama dinas, nggak tahu caranya gimana tuh, udah langsung sah. Akhirnya begitu begitu diimplementasikan di digital agency kreatif, nggak boleh pada ngerokok, padahal dia sendiri ngerokok di situ. Nah, jadi yang tadi gue bilang, yang tadi kita bilang, kita tidak menyarankan hal seperti itu. Gitu ya. Lebih baik, ya kalau memang mau punya PP, ya lebih kalau nggak mau legal assessment dan lain-lain, yang bikinnya yang general gitu. Tapi bukan main copy paste, karena bahaya dispute itu lebih mahal, makan waktu, makan stres dibanding lu bayar PP cuma 5 juta sampai 10 jutaan doang kan gitu loh. Gitu sih, Bro. Oke, ya berarti kan pada dasarnya PP itu harusnya jadi kewajiban perusahaan gitu ya. Bahwa setiap perusahaan harusnya sudah bisa menyiapkan PP ini gitu, tidak mengabaikannya. Nah, akhirnya apa nih resikonya kalau memang dia udah nanti aja lah PP nggak menunjang bisnis gua misalkan atau penjualan gua gitu. Gimana kalau misalkan ada resikonya? Ya kalau resiko ya tadi kembali lagi ya, mungkin yang ada peraturan perusahaannya aja dispute-nya ada, Bro. Iya. Apalagi yang nggak ada gitu Apalagi yang nggak ada gitu loh. Bener, itu udah menjawab semuanya. Itu gampangnya gitu, gitu loh. Nah, ini kan yang sering terjadi adalah yang pasti sering menjadi pelaporan ke Disnaker adalah tentang ketenaga kerjaan. Artinya hubungan antara karyawan dengan perusahaan. Ya bisa jadi karyawannya di PHK, kemudian dia lapor ke Disnaker gitu ya. Ataupun mungkin ada satu hal yang memang ini harusnya tidak terjadi, akhirnya dia lapor. Di poin manakah si PP ini membahas hal itu tentang PHK misalkan? Nah, PP itu mengatur sampai ketika ada permasalahan yang berpotensi menjadi masalah hubungan industrial, gitu loh. Artinya sampai ke Disnaker, bahkan sampai ke pengadilan. Nah, asal usulnya itu dari PP. Kalau nggak diatur di PP secara tertib, itu potensi banget dan banyak banget. Hal kecil soal upah dibayarkannya itu tidak tepat waktu. Itu pun kalau nggak diatur itu akan jadi masalah, gitu loh. Nah, jadi benar-benar yang namanya PP, kalau tadi sampai ke Disnaker, ya mau nggak mau, kalau di PP itu ada yang namanya diatur tentang tata krama mulai berkeluh kesah, proses pembinaan hubungan industrial, proses pembinaan, dan semua itu benar-benar diatur gitu. Yes. Nah, dari situ kan penyebabnya bisa sampai ke pengadilan ya. Iya. Dan banyak tuh berita gue baca yang menang tuh karyawan itu. Banyak, Bro, banyak. Perusahaan kalah namanya PHI. Iya, namanya Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial. Iya. Yang ada PP-nya dan PKB-nya aja, celahnya ada. Celahnya ada gitu. Apalagi lo yang nggak punya PP gitu loh. Itu ngeri banget gitu loh. Yang ada aja celah ini, ya karyawan kan macam-macam ya. Perusahaan juga macam-macam lah gitu loh. Gitulah. Nah, ini tadi gue udah bilang pertanyaan terakhir. Berarti ini terakhir dan plus penutup gitu ya. Karena pembahasan PP ini satu asoy, yang kedua yang gue tahu suka banyak bukan terlewatkan, perusahaan mengabaikan atau nanti aja deh gitu ya, karena tidak menjadi urgent buat mereka, apalagi bisnis yang memang baru jalan gitu. Ternyata pembahasan tadi yang Pak Fauzan sampaikan, harusnya setiap perusahaan yang sudah memang layak ya minimal 10 dan sebagainya harus segera menyiapkan PP. Satu, untuk melindungi perusahaan tersebut dan memberikan keadilan antara perusahaan dan juga karyawannya. Nah, gua anggap seluruh pemilik bisnis
sudah memiliki PP ataupun PKB? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, bagaimana mereka nih mengkomunikasikan peraturan tersebut di saat ketika ada karyawan baru atau mensosialisasikannya kepada tim agar jadi jangan sampai ada miskomunikasi. Perusahaan tahu, kemudian karyawan pun juga tahu. Seperti apa tuh? Yang pertama, kalau kita baru offering karyawan baru, biasanya selain sodorin kontrak, ujung-ujungnya ada seragam, ada PP juga yang disodorin. Disodorin, oke. Lalu itu perusahaan yang masih old school lah gitu ya. Oke, sekarang Tapi ada perusahaan yang udah lebih teknologi modern. lebih modern. Begitu dia masuk, dia foto sendiri di dashboard, employee dashboardnya. Oke. Nah, di situ ada semacam NDA. Oke. NDA termasuk salah satunya peraturan perusahaan. Kalau dia nggak checklist, kalau nggak dikonfirm sama dia, Oke. di itu nggak bisa langsung proses selanjutnya absensi dan lain-lain. Menyetujui apa enggak gitu ya? Menyetujui, tandanya dia udah ngebaca itu, Ya. gitu loh. Termasuk yang terakhir ada juga perusahaan-perusahaan values-nya itu ditempel-tempel di setiap spot-spot yang memang khusus dan itu Oke. bridging untuk ke peraturan perusahaan. Selain itu juga di kontrak-kontrak kerja dan bahkan malah ada beberapa perusahaan yang sifatnya langsung berhubungan langsung dengan frontliner, dengan customer di luar. Mereka itu membuat semacam greetings yang isinya merupakan yang diambil dari turunan-turunan PP kayak greeting selamat pagi, itu kayak semacam nggak boleh korupsi, nggak boleh begini, bla bla bla, itu ada. Nah itu banyak modelnya bro. Siap. Itu kita bisa layanin buat klien-klien kita. Mantap. Itu jadi Asik. gitu bro. Nah ada lagi mungkin? Cukup, aman. Nah, mungkin gua akan sedikit closing buat dari obrolan kita hari ini karena menurut gua bahwa menurut arsitek HR atau human capital yang kuat bukan yang paling banyak aturan, tapi yang paling paham makna di balik aturan. Nah, jadi itu closing kita. Dan jangan lupa, jangan sungkan kalau memang ada keperluan untuk diskusi, termasuk ada kebutuhan-kebutuhan template digital kita, nanti kita akan kasih link di DM ataupun kita akan follow up buat teman-teman yang DM di platform sosial media kita dan sekaligus follow channel-channel YouTube Arsitek HR, LinkedIn, Instagram, dan TikTok. Semoga bisa memberikan insight dan bermanfaat buat teman-teman. Dan sekali lagi bro, gue minta sedikit mau ini kasih info buat teman-teman kalau kita hari ini nongkrong di Daun Ban Cafe. Tadi kita makanannya juga enak-enak gitu ya, terus ramah-ramah. Dan banyak varian-varian dan harganya bikin gak kantong bolong. Untuk lokasi nanti kita share di mapnya di caption. Itu aja hari ini di sesi ngobrol dengan Bro Hendra. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.